Selamat sore saudara, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini dengan informasi pertama, saudara. Wali Kota Padang Hendry Septa mengeluarkan surat edaran pelaksanaan vaksin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Surat edaran bertanda tangan 18 Juni 2021 ini ditujukan untuk sekda, asisten dan kepala OPD, camat, dan juga lurah di lingkup Pemkot Padang. Bagi ASN di Padang yang menolak vaksinasi juga akan terancam sanksi. Edaran ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dalam edaran ini ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Wali Kota Padang. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Padang, ada Rima Kurniati di sana. Halo Rima. Rima, selamat sore. Selamat sore, Nila. Rima, bisa diinformasikan pastinya kapan terbitnya surat edaran ASN ini yang menyatakan bahwa harus siap untuk divaksin? Rima, selamat sore. Baik, saudara, saya mengalami kendala dengan wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati. Kami masih mencoba menyambungkan kembali dengan Rima. Selamat sore, Rima. Selamat sore, Nila. Rima bisa mendengarkan suara kami di studio dengan baik? Baiklah, memang ada edaran terbaru dari Wali Kota Padang yang mewajibkan ASN maupun non-ASN di lingkup Pemkot Padang untuk vaksinasi. Edaran ini dikeluarkan pada 18 Juni lalu, namun baru kemarin beredar di lingkungan Pemkot Padang. Memang ada edaran ini menyambut dengan adanya peraturan Presiden dan juga untuk semakin meningkatkan jumlah vaksinasi yang ada di Kota Padang. Begitu, Nila. Prima, kemudian berdasarkan surat edaran tersebut, apa sanksi yang akan diberikan pada ASN yang tidak bersedia untuk menjalani vaksinasi? Baik, Nila. Sesuai dengan edaran ini ada 2 sanksi yang disiapkan. Pertama itu dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi administrasi bagi ASN yang menolak ini, pertama penundaan pemberian TPP dan honorium THL. Kedua, ASN yang menolak juga ditunda untuk pengurusan kenaikan pangkat atau urusan kepegawaian bagi ASN. Rima, apakah memang ada alasan khusus sampai akhirnya dibuat begitu kebijakan tersebut? Memang, Nila, seperti kita ketahui bahwa capaian vaksin untuk Sumatera Barat sendiri itu masih nomor 3 terbawah tingkat nasional. Sementara Kota Padang merupakan jumlah penduduk terbanyak yang ada di Sumbar. Jadi untuk capaian vaksin di Sumbar sendiri sangat berpengaruh dari Kota Padang ini. Dan juga berdasarkan dari penuturan Dinas Kesehatan untuk tahap 2 ini diperuntukkan untuk lansia dan juga pelayan publik. Dan untuk pelayan publik ini baru sekitar 50%. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan vaksinasi bagi pelayan publik ini dengan adanya edaran tersebut. Berdasarkan penuturannya, dalam seminggu ini vaksin untuk pelayan publik ini akan semakin ditingkatkan sehingga targetnya sampai bulan akhir Juni ini semua pelayan publik di Kota Padang itu bisa mendapatkan vaksin. Dan sampai sekarang datanya baru 50% pelayan publik yang divaksin, itu sekitar 3.000-an. Kemudian untuk data pandemi COVID-19 sendiri di Sumbar ataupun di Padang, data update terkininya seperti apa, Rima? Baik, Nila, untuk hari ini data terakhir vaksinasi,
untuk COVID di Kota Padang itu berjumlah 49.200, sementara Kota Padang menyumbang sekitar 20.000 kasus positif COVID. Baik, kemudian yang juga mungkin bisa dijelaskan Rima terkait bagaimana penertiban tempat swab yang ada di Padang sendiri? Memang Nila, dari penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang ini terdapat sekitar 30 tempat rapid test atau tempat rapid yang tidak sesuai standar yang ditetapkan. Jadi 30 ini kemungkinan bisa bertambah setiap harinya, dan dari pantauan lapangan memang banyak, mulai dari pusat kota sampai ke perbatasan bandara internasional, itu memang banyak tempat rapid test. Dan juga Dinas Kesehatan sudah meminta untuk pihak terkait seperti Polda Sumbar untuk menertibkan lokasi tersebut, karena dikhawatirkan jika tidak sesuai dengan standar, maka bisa jadi orang yang ikut tes hasilnya positif negatif, tetapi bisa juga dia tertular kasus positif COVID. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Padang, Rima Kurniati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rima. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasien COVID-19 kabur saat dirawat di Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar. Pada Rabu 23 Juli 2021, pasien COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Kota Blitar ini merupakan seorang pria berusia 30 tahun. Petugas mengetahui pasien kabur dari ruang isolasi Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar sekitar subuh pagi tadi. Pasien COVID-19 yang kabur diduga merusak kunci kamar isolasi di rumah sakit tersebut. Pasalnya, pihak rumah sakit mengatakan kondisi pintu kamar pasien terkunci dari luar. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan surya.com, ada Samsul Hadi di sana. Samsul, selamat sore. Ya, baik, selamat sore Nila. Samsul, bisa diinformasikan pastinya kapan pihak rumah sakit mengetahui bahwa pasien ini meninggalkan kamar perawatan dan bagaimana kronologinya? Oke, baik. Dari penjelasan pihak rumah sakit Syuhada Haji Kota Blitar, pasien diketahui meninggalkan kamar perawatan sekitar pagi tadi, subuh. Saat itu petugas kesehatan melakukan pengecekan rutin di ruang pasien ya, pengecekan rutin ruang pasien, dan ternyata si pasien itu sudah tidak ada di kamar perawatan. Tidak ada di kamar perawatan. Nah, untuk pasien itu sendiri mulai masuk dirawat di Rumah Sakit Syuhada Haji sekitar 3 hari, 19 Juni, Sabtu lalu dia masuk ke rumah sakit, dan sesuai protokol di rumah sakit memang harus dilakukan observasi, termasuk dilakukan tes swab ya, tes swab baik tes swab ke-1, ke-2, dan ke-3. Untuk tes swab 1 dan 2 itu hasilnya memang negatif. Tapi masih ada tes swab yang terakhir, yang ketiga itu hasilnya ternyata positif. Tapi sebelum hasil itu keluar dan diberitahukan ke pasien, si pasien itu sudah kabur ya, meninggalkan ruang perawatan tanpa pemberitahuan ke pihak rumah sakit. Seperti itu kronologinya ya. Samsul, untuk identitas dari pasien yang kabur sendiri apakah sudah bisa diinformasikan? Baik, betul. Pasien yang kabur ini laki-laki. Dia inisial A, berusia sekitar 30 tahun, pasien warga Desa Gleduk, Kecamatan Sanan Kulon, masuk wilayah Kabupaten Blitar. Itu untuk identitas pasiennya. Baik, Nila. Sudahkah ada upaya yang kemudian dilakukan oleh pihak rumah sakit terkait peristiwa ini, Samsul? Oke, baik. Begitu mengetahui satu pasien COVID di Rumah Sakit Syuhada Haji meninggalkan tempat tanpa pamit, pihak rumah sakit langsung berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota ya, karena wilayah Kabupaten Blitar yang sisi barat itu masuk wilayah hukumnya Polres Blitar Kota. Koordinasi dengan Polres Blitar Kota dan Satgas COVID, untuk Satgas COVID-nya, Satgas COVID Kabupaten Blitar. Nah, setelah itu melakukan pengecekan ke rumah keluarga pasien di Desa Gleduk, dan memang setelah dicek ke lokasi oleh tim Polres Blitar Kota dan Satgas COVID, si pasien ini ternyata
setelah kabur dari rumah sakit langsung menuju pulang ke rumahnya, rumah keluarganya di Desa Gleduk. Artinya Ya, baik. saat ini pasien juga bisa saya katakan sudah ditemukan kembali begitu, Samsul? Iya, betul. Pasien sudah ditemukan dari hasil pencarian dari Polres Blitar Kota dan Satgas Covid Kabupaten Blitar ya. Ditemukan posisi pasien berada di rumah. Dan saya tadi juga sempat ngupdate wawancara dengan Paur Humas Polres Blitar Kota. Polisi memang sudah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga. Ternyata pasien itu memang dia pilih kabur karena merasa kondisinya sehat. Pasien ketika berobat ke rumah sakit itu dia mengeluhkan asam lambung awalnya. Tapi karena memang protokol pandemi ini ya, untuk di rumah sakit memang dilakukan observasi dan dilakukan tes swab. Jadi pasien harus mengikuti protokol itu. Dan hasilnya ternyata hasil swab yang ketiga itu pasien positif. Nah, pasien sebelum dia kabur sebenarnya sudah minta ke pihak rumah sakit, dia ingin pulang. Tapi pihak rumah sakit menahan pasien karena memang belum hasil tes swab yang ketiga memang belum keluar dan dokter yang melakukan perawatan waktu itu belum datang. Dan kondisi rumah sakit Suhada Haji. Rumah sakit Suhada Haji ini kan bukan rumah sakit daerah, bukan rujukan COVID, tapi dia juga sebagai rumah sakit darurat ya, penyangga di wilayah Kota Blitar untuk melakukan perawatan pasien COVID. Nah, ternyata kondisi rumah sakit di Suhada Haji, berdasarkan keterangan dari rumah sakit, pasien memang sedang penuh. Jadi di sana ada 21, di ruang isolasi itu ada 21 bed, dan kondisinya memang penuh, dan pasien mungkin memanfaatkan situasi itu ya, ketika petugas sibuk dengan perawatan di pasien lain, dia akhirnya memilih kabur ketika petugas lengah. Dia memanfaatkan situasi pasien yang penuh itu untuk kabur dari rumah sakit. Ya, seperti itu Nila. Lalu terakhir, Samsul, untuk penanganan dari pihak kepolisian atau mungkin Satgas terhadap pasien ini seperti apa? Apakah kembali dibawa ke rumah sakit atau dibiarkan untuk melakukan isolasi di rumahnya? Oke, baik, berdasarkan penjelasan dari Paur Humas Polres Blitar Kota itu Ahmad Rokan, untuk sementara pasien dalam pengawasan Puskesmas dan Satgas PPKM Mikro di Desa Gleduk. Untuk sementara memang melakukan isolasi mandiri di posko PPKM Mikro, tapi rencananya besok pasien akan dibawa ke rumah isolasi milik Pemkab Blitar di Garum. Selain itu, Satgas juga sudah melakukan tracing terhadap orang-orang atau keluarga yang kontak erat dengan pasien ketika pulang ke rumah. Dan rencananya juga untuk keluarga yang kontak erat itu akan dilakukan tes swab besok. Begitu Nila. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan dokter jaga Rumah Sakit Suhada Haji Kota Blitar. Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Kabur di rumah sakit kayak gimana? Oh iya, kebetulan tadi malam itu kurang lebih ditemukan jam pagi diketahui bahwa satu pasien yang dirawat di rumah sakit itu ada yang meninggalkan kamarnya. Untuk pasiennya asal warga mana dan jenis kelaminnya? Laki-laki masih saudara ya. Jadi untuk alamatnya daerah Blitar Kabupaten ya. Senar Kabupaten ya. Dirawat di sini sudah berapa lama? Mulai 9 bulan, 20, 22, 23, 3 hari. Artinya untuk kondisi masih masuk COVID. Kondisi masih COVID ya. Dan mestinya masih butuh perawatan. Terus tindakan dari rumah sakit gimana Pak ini Pak? Atau koordinasi dengan Satgas? Oh ya, dari rumah sakit berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas kesehatan.
kabupaten kita. Pasien dirawat sendiri di ruang isolasi atau ada pasien lain, Dok? Di ruang isolasi. Sendi- kamarnya sendiri. Kamarnya ada. Kebetulan isi 1. Itu memang kalau petugas jaganya ada. Artinya petugas jaga ruang isolasi jaga. Iya, ada petugasnya tersendiri. Tapi nggak tahu ya Saat waktu itu Karena masih ngurusi Oh iya, yang lain. kebetulan ada pasien yang harus diurus, sehingga mungkin nggak. Ya tahunya kok bilang pagi ya. Memang kebetulan Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Makassar menerbitkan surat edaran tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat. Perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal 22 Juni sampai dengan 5 Juli mendatang. Surat edaran ini sekaligus menganulir edaran sebelumnya yang berlaku pada 15 Juni 2021 hingga 28 Juni 2021. Dalam aturan perpanjangan ini diketahui jam operasional warkop hingga kafe dibatasi sampai dengan pukul 20 waktu setempat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur, ada Ihsan di sana. Halo Ihsan, selamat sore. Ya, sore, Nila. Ihsan, apa alasan kemudian pembatasan jam operasional tempat usaha dibatasi hanya sampai pukul 8 malam saja? Oh ya, sebelumnya di surat edaran sebelumnya itu pembatasan dilakukan sampai pukul 10. Tapi karena ada instruksi dari pemerintah pusat, yaitu langsung dari Bapak Erlangga Hartarto, maka pemerintah Kota Makassar mengikuti instruksi tersebut, di mana PPKM Mikro itu jam operasional tempat usaha dibatasi hanya sampai pukul 20.00. Tapi di sini mereka tetap bisa buka, namun sistemnya take away. Jadi yang dilarang itu makan minum di tempat saja. Begitu nih. Baik, makan minum di tempat tidak diperbolehkan dalam aturan yang baru, namun untuk take away masih bisa dibuka hingga pukul 10 malam ya, Ihsan? Kata Wali Kota Makassar tadi, dan di surat edaran itu tertulis jika untuk take away itu jamnya tidak dibatasi, karena yang dicegah di sini adalah kerumunannya. Jadi bisa dipastikan kalau buka sampai pukul berapapun selama tidak ada kerumunan itu masih diperbolehkan. Terkait aturan ini, respon dari pemilik usaha seperti apa, Ihsan? Apakah juga tetap mengikuti aturan dari pemerintah atau sempat terjadi protes atau seperti apa? Oh ya, tadi sempat wawancara dengan Ketua AHUAHM Kota Makassar, Asosiasi Usaha Hiburan Malam. Dia dengan tegas mengatakan bahwa mendukung kebijakan yang diambil oleh Bapak Dhani Pomanto selaku Wali Kota, karena mereka juga mengetahui ini adalah kebijakan dari pusat, sehingga memang sudah selayaknya kepala daerah untuk mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Begitu tadi pernyataan. Ihsan, kemudian untuk kondisi penanganan COVID-19 di Makassar sendiri seperti apa update terkininya? Oh ya, sampai sekarang tadi status Makassar, tapi untuk Sulawesi Selatan sendiri sudah zona hijau. Per harinya itu Makassar ada di sekitaran pertambahan kasusnya itu per hari ada 20-30 kasus. Dan untuk mencegah hal ini ada peningkatan, maka pemerintah Kota Makassar itu akan melakukan tracing secara massal di masyarakat melalui beberapa tim yang telah dibentuk. Salah satunya tim COVID Hunter. Untuk mencegah kerumunan sudah dibentuk. Sebelumnya ada yang namanya Satgas Reka atau Satuan Tugas Pengurai Kerumunan. Dia yang akan bertindak selaku pengawas lapangan untuk memberikan sanksi ketika ada pelaku usaha yang masih melanggar surat edaran tersebut. Baik, saudara, tadi Ihsan juga telah melakukan wawancara dengan Wali Kota Makassar. Berikut liputannya untuk Anda. Ini luar biasa, benar dilarang orang membuka restoran dan warungnya sampai jam 8. Tetapi 24 jam bisa melayani take away dengan online. Jadi prinsipnya adalah ini kan persoalan manajemen saja. Saya berharap
teman-teman pengusaha tidak usah panik karena pemerintah sangat bijak soal ini. Nah, maka dengan itu kewajiban kita menurunkan terus COVID, sehingga ya kalau perlu bukan hanya buka toko, kalau perlu seperti tempat-tempat lain buka masker misalnya. Ya. Maka dengan itu juga termasuk jamaah-jamaah masjid. Survei saya 1-2 hari ini, di masjid-masjid itu hanya 30% orang bermasker. Saya baru tadi malam keliling-keliling di Manggala, hampir 20% sudah bermasker. Nah, sehingga saya kira evaluasinya seperti itu, COVID Hunter berjalan dengan baik. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 300 karyawan PT KHTEX Kabupaten Sumedang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pasca libur Lebaran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 PT KHTEX. Saat dikonfirmasi, pihak manajer PT KHTEX juga mengatakan bahwa 300 karyawan ini terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes swab antigen. Dari 300 karyawan ini, 141 diantaranya diketahui ber-KTP Sumedang. Mayoritas karyawan yang terpapar COVID-19 bergejala ringan, bahkan sama sekali dikatakan tidak bergejala. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Kiki Andriana di sana. Halo Kiki, selamat sore. Kiki, selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Kiki, bisa diinformasikan untuk lonjakan kasus COVID-19 di PT KHTEX ini mulai kapan terjadinya? Berdasarkan informasi yang saya himpun dari manajemen PT KHTEX, terjadi lonjakan kasus pasca libur Lebaran. KHTEX menyebut lonjakan kasus mulai dari bulan Maret terdapat 10 kasus dan di April itu 35 kasus, di bulan Mei ada 9 kasus dan lonjakan terakhir terjadi di bulan Juni mencapai 165 kasus. Berdasarkan informasi yang saya himpun dari pihak KHTEX, pada hari Selasa 22 Juni 2021 total karyawan yang terkonfirmasi positif COVID sebanyak 300 karyawan. Kiki, dari 300 karyawan tersebut, apakah mereka kemudian menjalani isolasi mandiri terpusat atau seperti apa informasinya? Ya, baik. Informasi yang saya
dapatkan dari pihak manajemen PT KHT dari total 300 karyawan yang terkonfirmasi positif, 141 diantaranya ber-KTP Sumedang, 200 karyawan dinyatakan sembuh, dan 100 karyawan saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di atau di rumahnya masing-masing. Untuk saat ini, Kiki, apakah selain di KHTX ini ada karyawan pabrik lain yang berada di sekitaran Jatinangor dan juga Cimanggung yang juga terkonfirmasi positif COVID-19? Beredar dari info dari masyarakat, ada beberapa karyawan di pabrik di bukan KHTX, selain KHTX, banyak didapati karyawan atau mungkin manajemen pabrik yang berada di kawasan Jatinangor Cimanggung itu positif COVID. Namun saat saya mencari informasi lebih dalam ke pihak-pihak terkait, baik pihak perusahaan yang lain, namun saya kesulitan untuk mendapati informasi yang lebih lengkap. Baik, kemudian Kiki, untuk langkah yang dilakukan oleh Pemkab Sumedang sendiri atau mungkin tim Satgas COVID-19 di Sumedang seperti apa menindaklanjuti adanya COVID-19 ini? Sebelumnya Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyatakan untuk kawasan Jatinangor Cimanggung ini akan mendapatkan perhatian khusus mengenai penerapan PPKM Mikro ini. Terus tadi Doni Munir menyebutkan bila misalnya terdapat dari satu RW atau RT terdapat warga atau karyawan pabrik yang terpapar COVID lebih dari 10 akan diterapkan mikro lockdown. Tracing dilakukan oleh Pemkab Sumedang, baik dari tim Satgas perusahaan PT KHT untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Baik, terima kasih banyak Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar atas laporan Anda terkait kasus COVID-19 di PT KHTX Sumedang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Server PPDB Banten masih mengalami gangguan hingga hari ini. Pada hari ketiga ini, penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 1 Cilegon tidak menggunakan sistem online. Para orang tua kemudian berbondong-bondong mendatangi SMA Negeri 1 Cilegon untuk melakukan PPDB secara luring. Membawa berkas di sebuah map berwarna biru, para orang tua ini mengantri di depan aula SMA Negeri 1 Cilegon. Hal ini dilakukan karena server terus error, menyusul banyaknya pendaftar yang hendak mengakses server tersebut. Hal ini yang membuat sejumlah pendaftar mengalami kesulitan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait antrean PPDB offline di SMA Negeri 1 Cilegon, tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten ada Hairul Ma'arif di sana. Hairul, selamat sore. Sore, Nila. Hairul, bisa diinformasikan apa sebenarnya alasan PPDB ini dilakukan secara offline di SMA Negeri 1 Cilegon? Oh, baik Nila. Keterangan yang Tribun Banten dapatkan dari Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 1 Cilegon, Oding Tatang Surahman, beliau mengatakan kalau hari ini dilakukan secara offline karena sudah 2 hari belakangan sistem server pendaftaran PPDB secara online selalu down. Banyak orang tua yang mengeluhkan hal tersebut sehingga menimbulkan kepanikan dari para orang tua tersebut. PPDB hari ini dilakukan secara offline karena untuk menghindari kepanikan tersebut, dan menurut Tatang, hari ini kepanikan sudah mulai agak terurai karena beberapa orang tua sudah mulai tenang anaknya bisa terdaftar di SMA Negeri 1 Kota Cilegon. Begitu Nila. Hairul, sampai kapan kemudian PPDB offline ini akan dilakukan? Bagaimana teknis pelaksanaan PPDB offline ini? Informasi yang Tribun Banten dapatkan, kabarnya sampai besok akan tetap dilakukan PPDB secara offline di SMA Negeri 1 Cilegon ini. Terkait teknis pelaksanaannya, teknisnya tentunya karena saat ini kondisi masih pandemi COVID-19, pendaftaran secara offline dilakukan secara bergiliran. Panitia PPDB di SMA Negeri 1 Cilegon ini memanggil secara bergiliran para orang tua yang akan mendaftar sekitar sebanyak 10 orang. Setelah itu yang 10 orang mendaftar, selanjutnya setelah 10 orang selesai ini dipanggil lagi 10 orang untuk melakukan pendaftaran secara offline. Dan tentunya dengan disiapkan di ruang aula SMA Negeri 1 Cilegon dengan bangku yang tentunya dengan jaga jarak.
Lalu untuk PBDB online sendiri, apakah masih ada calon peserta didik yang berhasil melakukan PBDB secara online di tengah adanya server yang down ini, Hairul? Hairul? Baik, saudara, kami mengalami kendala sinyal dengan wartawan Tribun Banten, Hairul. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar meluncurkan 5 buku karyanya. 5 buku karya Nasaruddin Umar ini diterbitkan melalui hasil kolaborasi Nasaruddin Umar Office dengan Kompas Gramedia melalui penerbit Grasindo. Buku-buku karya Imam Besar Masjid Istiqlal ini adalah hasil kontemplasi dirinya di 3 malam. Melalui karyanya ini, Nasaruddin juga mengaku ingin merekam peristiwa dan keadaan yang terkait dengan masjid. Acara peluncuran ini turut dihadiri sejumlah pihak, diantaranya Direktur Utama Telkom Indonesia Ririk Ardiansyah, Waketum DMI Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin, dan juga Kabid Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal Asep Saifuddin. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan tribunnews.com, ada Fahdi Fahlevi di sana. Fahdi, selamat sore. Sore, Nila. Fahdi, bisa diinformasikan apa sebenarnya tujuan dari pembuatan kelima buku tersebut? Ya, tadi Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar mengatakan dalam launching tersebut bahwa dirinya ingin merekam peristiwa dan keadaan terkait dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Nasaruddin mengatakan saat itu bahwa saat ini ada 800.000 masjid di Indonesia. Dirinya menginginkan masjid-masjid di Indonesia dapat mengikuti Masjid Nabi, seperti itu, Nila. Kemudian setelah adanya peluncuran 5 buku ini, apa karya selanjutnya yang akan diluncurkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal ini, Fadi? Ya, baik, Nila. Rencananya Masjid Istiqlal, pengurus Masjid Istiqlal bakal mengeluarkan jilid keempat Tafsir Al-Quran, Nila. Sedianya pada tahun ini ada 3 judul buku yang akan keluar selain 5 buku yang tadi, namun karena pandemi COVID-19, akhirnya itu diurungkan, nanti kedepannya akan mengeluarkan 3 judul buku lagi nih, seperti itu. Fahdi, kemudian terkait pandemi COVID-19 ini bisa diinformasikan langkah seperti apa yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal menyikapi tingginya angka COVID-19 di Indonesia, terutama di Jakarta sendiri? Ya, baik Nila. Tadi Kiai Haji Nasaruddin Umar mengatakan bahwa dirinya akan mengikuti himbauan dari pemerintah, arahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait arahan bagaimana peribadatan di Masjid Istiqlal sendiri, Nila, karena sejauh ini Masjid Istiqlal berada di bawah arahan dari Pemprov DKI, seperti itu, Nila. Baik, saudara, tadi wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau tahun lalu kami launching 21 buku, tapi hari ini kami hanya bisa launching 5 buku. Tapi dari segi isinya ini bikin karya tengah malam. Jadi saya bikin jam 2:30 malam, ya jam 2:30 kami bangun kontemplasi, melanjutkan lagi setelah berada dari sholat subuh di masjid. Jadi ini karya-karya tengah malam. Kemudian yang belum sempat diterbitkan, nggak terkejar, masih ada 3 buku lagi. Ada 3 buku, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat. Insya Allah tahun depan kami launching ada jilid keempat, jadi jilid 1, 2, 3, 4 tafsir. Jadi kami juga menulis tafsir. Rencananya 30 jilid. 30 jilid akan kami lakukan, dan tafsir yang agak sedikit akademik ya, karena kita pakai footnote. Ya. Kalau tafsir yang ada kan tidak pakai catatan kaki. Kalau saya coba untuk seperti membuat disertasi lah. Jadi ada perbandingan mazhabnya, ada perbandingan nilainya, perbandingan agamanya, dan ada aktualisasinya ayat-ayat suci Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian Al-Quran itu bisa. Sebanyak 6 penambang biji timah ilegal di Desa Pemali, Kabupaten Bangka tertimbun longsor pada Rabu dini hari. Kecelakaan tambang tersebut dilaporkan menewaskan 2 warga penambang ilegal.
Saat kejadian, mereka beraktivitas di IUPPT Timah TBK kawasan TB 142 Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Kecelakaan penambangan timah ini berawal ketika 6 penambang mencari sisa pasir timah dari bekas galian tambang di kedalaman sekitar 20 meter. Sekira dini hari, para korban diketahui beristirahat di atas tebing tak jauh dari lubang mencari timah. Namun tiba-tiba tanah tempat mereka duduk longsor dan menerjang lubang yang berisi 2 korban. Untuk mengetahui bagaimana update informasi terkininya terkait adanya penambang timah yang tertimbun longsor, tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Dedi Marjaya di sana. Dedi, halo. Dedi, selamat sore. Ya, sore Mbak. Dedi, bisa diinformasikan untuk kronologis pasti kejadian adanya penambang timah yang tertimpa longsor seperti apa? Ya, 6 warga yang merupakan penambang ilegal di Kecamatan Pemali memasuki TB 142 milik di izin usaha pertambangan milik PT Timah di Kecamatan Pemali. Mereka masuk sekitar pukul 6 sore. Kemudian mereka beraktivitas sekitar pukul 3 dini hari saat sebagian 4 orang beristirahat di atas lahan, sementara ada 2 orang lagi di dalam lubang tambang sedang mengambil pasir timah. Tiba-tiba lahan di sekitar lokasi runtuh. 5 dari 6 orang ini kemudian terbawa longsor, 2 diantaranya tertimbun. Sementara 1 berhasil mengelak dari terjangan longsor dan tidak mengalami luka apapun. Sementara 2 rekannya yang di dalam lubang meninggal dunia. 3 orang mengalami luka berat. Kejadian ini baru dilaporkan oleh penambang sekitar pukul 5 pagi, sehingga sudah sekian jam 2 penambang itu terkubur. Untuk mencari 2 penambang yang terkurung di dalam tanah, pihak tim SAR dan Polsek Pemali mengerahkan 2 unit alat berat untuk menggali tanah. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, keduanya berhasil ditemukan, namun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Begitu. Dedi, untuk identitas ke-6 korban dan juga korban yang meninggal dunia ini, apakah sudah bisa diketahui? Ya, sudah Mbak. Untuk korban meninggal dunia, ke-6 warga ini merupakan seluruhnya warga di Kecamatan Pemali. Antara lain Pandi, Asep, Hasan, kemudian Putra. Kemudian dari korban yang mengalami meninggal dunia, antara lain Pandi dan Hardi, gitu Pak. Sejauh ini penanganan dari pihak kepolisian seperti apa menindaklanjuti adanya insiden ini, Dedi? Ya, mengingat ini bukan merupakan tanggung jawab pemilik IUP, ya ini PT Timah, karena mereka melakukan penambangan ilegal. Untuk sementara ini korban selamat yang tidak mengalami luka berat saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan di Polres Bangka di unit tindak pidana tertentu, begitu Pak. Kalau untuk pihak dari PT Timah TBK sendiri selaku pemilik lokasi menindaklanjuti adanya insiden ini, seperti apa keterangan dari mereka? Ya, tadi saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Humas PT Timah, Anggi Siahan, yang mengatakan bahwa membenarkan bahwa lokasi itu adalah milik izin usaha pertambangan milik mereka. Namun dalam beberapa hampir setahun lebih, lokasi ini tidak pertambangan atau ditutup. Beberapa kali pihak keamanan tambang PT Timah juga menertibkan dan mengusir warga yang datang menambang ilegal di lokasi tersebut. Jadi untuk itu masyarakat kucing-kucingan, Mbak. Kucing-kucingan artinya mereka tidak bekerja siang hari tapi di malam sampai dini hari, Mbak. Baik, untuk informasi selengkapnya, Saudara, tadi Dedi juga telah melakukan wawancara dengan Kapolsek Pemali, Ibda Reza Irawan. Berikut liputannya untuk Anda.
Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lumajang mengucapkan ikrar setia pada NKRI pada Rabu 23 Juni 2021 hari ini. Narapidana tindak pidana terorisme tersebut adalah warga Samarinda yang telah 4 tahun lalu tergabung dalam kelompok ISIS. Proses ikrar terpidana terorisme ini juga diketahui melewati perjalanan yang cukup panjang. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jatim, ada Tony Hermawan di sana. Tony, selamat sore. Halo, selamat sore, rekan Nila.
Tony, bisa diinformasikan untuk proses ikrar dari terpidana terorisme ini seperti apa? Ya baik, saya bercerita pagi tadi sekitar pukul 11 di Lapas 2B Kabupaten Lumajang sedang melakukan program deradikalisasi terhadap napi narapidana AD, maksud saya yang merupakan warga asli Kalimantan Samarinda. AD ini merupakan tahanan yang sempat ditahan selama setahun di Samarinda, lalu dipindahkan di Lapas Lumajang dan sudah menetap selama 3 tahun di sini. Proses program deklarasi sendiri diawali dengan proses sumpah ikrar ya. Saat pembacaan itu kata ikrar Pancasila, bibir AD terlihat seperti bergetar, suaranya seperti menangis, dan itu cukup membuat beberapa yang menyaksikan sempat terharu. Begitu rekan Nila. Tony, untuk proses pendampingan yang kemudian dilakukan hingga akhirnya terduga teroris AD ini bisa melepas bayat ISIS dan menyatakan untuk kembali pada NKRI seperti apa? Baik rekan Nila, saya sempat tadi berwawancara dengan salah satu pendamping AD ini yang merupakan dari anggota Kemenak ya. Memang proses pendampingan ini cukup panjang, kurang lebih berjalan selama 3 tahun. Proses itu juga melalui pendekatan yang bisa dikatakan selayaknya ibu dan anak, tidak menghakimi AD pernah tergabung di dalam anggota ISIS, tetapi dijadikan sebagai tempat curhat ketika AD ini rindu dengan keluarganya. Di proses itulah pendampingan itu dilakukan, seperti itu rekan Nila. Kemudian untuk harapan oleh pihak-pihak terkait setelah AD melakukan ikrar pada NKRI, Tony bisa diinformasikan? Proses ikrar sendiri berjalan cukup hikmat ya, di mana tadi disaksikan oleh langsung Wakil Kabupaten Lumajang, Wakil Wali Kota Kabupaten Lumajang yaitu Indah Amperawati, sekaligus tadi juga beberapa Forkopimda, sekaligus juga Kalapas 2B Lumajang. Mereka berharap AD ini bisa konsisten setelah mengucapkan ikrar dan kembali dalam pelukan Pancasila. Seperti itu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Tony Hermawan, wartawan Tribun Jatim atas laporan Anda terkait terpidana terorisme di Lumajang yang menyatakan ikrar cinta pada NKRI. Janji ikrar dari salah satu napi kasus teroris seperti apa yang bertempat di Lumajang itu? Wah, saya surprise ini hari ini. Saya senang, apalagi saya anak tentara ya, bukan main. Bahwa ada pernyataan dari napi teroris yang itu dengan kesungguhan hati, saya tadi hampir nangis, bahwa dia akan kembali untuk mencintai negara Republik Indonesia ini dengan keinginan sendiri tanpa dipaksa, dan tidak akan kembali kepada kelompok radikalisme. Ini menjadi perhatian buat mereka-mereka yang coba-coba berupaya untuk merusak, mengadu domba, menjatuhkan negara kesatuan kita, dan yang coba-coba untuk berbuat radikal. Ini perjalanan panjang. Sebenarnya sejak saya di sini 3 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah ada rencana untuk ke NKRI, tapi masih ada kendala-kendala saja, faktor-faktor eksternal. Akhirnya tetap aja kita lakukan pendekatan persuasif, kita bimbing warga binaannya, kemudian juga kasih pengertian teman-teman dari keluarganya juga. Kalau sebenarnya yang bersangkutan, alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bunda, salah satu cirinya yaitu dia sadar dengan kesalahannya, bahwa perbuatan yang waktu pengeboman di Banjarmasin itu salah. Itu modal-modal awal. Kemudian dia juga menyadari bahwasanya mau berbuat lebih baik lagi, mencintai negara Indonesia ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kalimantan Timur. Puluhan warga yang mengatasnamakan diri sebagai fraksi Rakyat Kaltim melakukan aksi demo damai di depan kantor Gubernur Kaltim pada Rabu 23 Juni 2021. Dalam aksi tersebut mereka meminta agar pemerintah serta masyarakat turut memantau gugatan pencabutan Undang-Undang Minerba pemerintah pusat. Dalam kegiatan ini hadir beberapa organisasi seperti Walhi, Jatam, dan juga beberapa mahasiswa. Mereka berharap pemerintah daerah mendukung gugatan masyarakat khususnya Kaltim dalam judicial review tersebut.
Saat melakukan aksinya, para demonstran juga diketahui membawa sayur mayur, buah-buahan hingga bibit kelapa. Setelah berorasi di depan kantor gubernur, para pengunjuk rasa ini memberikan sayur mayur, buah-buahan dan juga bibit kelapa mereka diserahkan langsung pada gubernur. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltim, ada Gino Prayudi di sana. Halo Gino. Halo, selamat sore Mbak. Gino, bisa diinformasikan apa alasan fraksi Rakyat Kaltim ini menggelar aksi demo damai? Oh ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Tribun yang ada di seluruh Indonesia. Tadi siang tepatnya pukul 11 WITA ada kegiatan aksi di depan kantor gubernur. Kelompok organisasi mahasiswa maupun masyarakat yang mengatasnamakan fraksi Rakyat Kaltim menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur Kalimantan Timur. Dan pada aksi tersebut mereka meminta dukungan baik dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun masyarakat untuk mendukung judicial review yang mereka gugat pada tanggal 21 Juni kemarin agar diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan tersebut. Khususnya dari tanggapan dari koordinator lapangan atau koordinator aksi Pradama Rupang yang juga dinamisator Jatam Kaltim juga mengatakan Undang-Undang Minerba ini memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat, khususnya di masyarakat di daerah yang terkena dampak dari lahan tambang. Salah satunya warga yang bekerja sebagai petani maupun pekebun juga merasakan dampak lahan mereka tergerus habis atas akibat kegiatan tambang yang ada di daerah di Kalimantan Timur. Nah, itu tadi salah satu alasannya kenapa mereka membawa sayuran dan bibit kelapa itu sebagai salah satu simbolis kepada pemerintah bahwa ini jika terus-menerus kegiatan tambang dilakukan maka akan mengganggu ketahanan pangan yang ada di Kaltim. Untuk sikap dari pemerintah sendiri, Gino, seperti apa atas aksi damai yang dilakukan oleh fraksi Rakyat Kaltim ini? Maaf, bisa diulang lagi Nila? Untuk sikap dari pemerintah, Gino, setelah adanya aksi damai yang dilakukan oleh fraksi Rakyat Kaltim ini seperti apa? Ya, tadi melalui Kabid Minerba Dinas SDM Azwar mengatakan mendukung atas aksi dari para fraksi Rakyat Kaltim ini. Namun demikian mereka mengakui kegiatan mereka dalam mengatasi kegiatan tambang atau praktik ilegal tambang di Kaltim tidak bisa dilakukan karena terhalang oleh Undang-Undang Minerba yang harus pemerintah pusat melakukan langsung turun tangan untuk menindak kegiatan tambang ataupun izin tambang yang ada di Kaltim. Untuk dari itu pihak pemerintah provinsi melalui Dinas SDM pun berharap itu menjadi direvisi ataupun mungkin bisa lebih tepatnya mungkin bisa dicabut undang-undang tersebut agar kebijakan seputar tambang pun juga diberikan kembali ke pemerintah daerah, kabupaten, kota ataupun provinsi sehingga pemerintah bisa mengakomodir ataupun bisa mengatur kegiatan tambang yang ada di Kaltim sehingga tidak terjadi kegiatan penambangan yang masif di Kaltim yang dapat merugikan masyarakat nila. Saudara, tadi Gino juga telah melakukan wawancara dengan Kabid Minerba Dinas SDM Kaltim, Azwar Busra dan juga Korlap Aksi. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa nih Pak? Tanggapan SDM sendiri Pak? Baik, kita dari SDM memang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ya berlakunya tanggal 11 Desember 2020 itu seluruh kewenangan pindah ke pusat. Ya, pada saat itu memang mulai daripada perizinan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di pusat. Ya. Kami dari dinas teknis untuk kegiatan ini, di mana adanya rencana daripada teman-teman untuk melakukan review daripada undang-undang ini, kita sangat setuju sekali. Ya, kita dukung. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan oleh teman-teman ini, dan ini harusnya se-Indonesia kompak, bukan cuma Kalimantan Timur aja. Ya, sehingga nanti pengelolaan pertama itu pemerintah pusat bisa melihat bagaimana supaya orang dari pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Terus yang kedua, saya sampaikan bahwasanya
nanti akan ada PP tentang pendelegasian, di mana PP tersebut yang insya Allah akan keluar tahun ini, ya kita belum tahu bulan berapa, dan di situ ada pendelegasian kewenangan. Nah, cuma dalam beberapa kali pertemuan kita dengan Kementerian SDM, pendelegasian itu nanti terkait masalah izin batuan non logam dan pasir, terus kemudian izin pertambangan rakyat dan IUJP. Nah, itulah yang nantinya akan kita tunggu PP tersebut, terus bagaimana implementasinya. Tapi sikap dari pemerintah provinsi sendiri, khususnya SDM, mendukung untuk direview ya berarti ya. Kalau kita bicara secara teknis, ya kami dari SDM khususnya ya pemerintah provinsi Kaltim, kita mendukung bagaimana nantinya undang-undang ini, pemerintah itu bisa melihat bagaimana kita daerah, karena kita yang tahu. Ya, kita yang tahu bagaimana daerah kita. Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya artinya gini Pak, kita udah melihat dari mulai akhir ini sampai ini pengawasan itu udah sangat kurang sekali. Ya, sehingga di mana pengawasan itu kami punya 34 inspektur tambang Kementerian SDM. Dan inspektur tambang juga dengan kewenangan ini juga mereka juga udah pelaksanaan cuma bisa nggak belum maksimal. Esensi dari judicial review ini itu adalah mengembalikan kembali mandat rakyat terkait mengenai keselamatan. Bahwa judicial review ini adalah ingin mengoreksi sejumlah pasal yang justru itu tidak menguntungkan baik kepentingan masyarakat, terutama pemerintahan daerah ya. Ada sejumlah pasal yang kita lihat itu justru makin membuat posisi daerah justru lemah. Salah satunya adalah bagaimana pasal-pasal tersebut menjadi ancaman terhadap kebijakan moratorium Pemprov Kaltim. Kaltim telah punya inisiatif untuk melakukan moratorium pertambangan, izin pertambangan, dan dengan ditariknya kewenangan pertambangan perizinan pertambangan pusat itu akan mengaktifkan lagi izin-izin yang telah berakhir, izin-izin yang telah dicabut, izin-izin yang bermasalah yang telah dievaluasi oleh daerah, dan tentu ini akan menjadi ancaman terhadap semangat moratorium yang itu punya rencana atau punya semangat membendung atau menghadang laju kerusakan lingkungan. Hal lainnya juga memperkuat sebenarnya komitmen pemerintah terkait mengenai penurunan emisi gas rumah kaca. Sebenarnya moratorium ini, namun kita mengkhawatirkan justru ini akan berbalik. Sesuai jadwal saudara, pada Kamis esok, kegiatan Rapat Kerja Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakerwil Apeksi 5 Regional Kalimantan akan digelar di Kota Tarakan. Sejumlah peserta Apeksi Kepala Daerah sudah mulai berdatangan sejak Selasa 22 Juni 2021 kemarin hingga Rabu hari ini. Sebelum kegiatan inti Rakerwil Apeksi 5 yang dijadwalkan digelar pada Kamis esok, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul telah menggelar kegiatan Welcome Dinner di Pantai Amal. Kegiatan ini digelar terbatas dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana. Halo Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, bisa diinformasikan bagaimana persiapan kegiatan Apeksi 5 Regional Kalimantan di Kota Tarakan ini yang dinyatakan sebagai tuan rumah? Ya, terima kasih Nila. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Memang dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Kota Tarakan tengah disibukkan dalam rangka mempersiapkan kegiatan Apeksi Regional 5 Kalimantan. Dan adapun sejumlah persiapan telah dilakukan panitia, diantaranya kegiatan geladi bersih untuk kegiatan welcome dinner malam nanti, dan juga sudah melakukan penyambutan peserta Apeksi sejak kemarin sampai dengan hari ini. Dan untuk persiapan penginapan hotel semua sudah disiapkan oleh panitia. Adapun memang tahun ini Kota Tarakan terpilih menjadi tuan rumah Apeksi 5 Regional Kalimantan, di mana Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKes terpilih sebagai ketua Apeksi.
Dan adapun untuk kegiatan welcome dinner nanti malam akan dilaksanakan sekitar pukul 19.00 WITA dan kegiatan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan memang kegiatan malam nanti dilaksanakan terbatas karena mengingat kondisi saat ini masih pandemi COVID-19. Dan untuk rangkaian acara hari ini hanya sekedar penyambutan peserta APEKSI, dan besok dilanjutkan kegiatan bersepeda pagi, lalu kemudian dilanjutkan kegiatan penanaman pohon, dan siangnya kegiatan inti yakni Rakerwil APEKSI 5 Regional Kalimantan. Selanjutnya di sore hari setelah kegiatan Rakerwil sendiri dilanjutkan dengan kegiatan City Tour, yaitu berkeliling ke kawasan wisata mangrove dan bekantan, dan kemudian ke Museum Rumah Bundar Tarakan, dan juga ke lokasi wisata Perang Dunia II. Kemudian ya itu demikian Mila. Kemudian untuk peserta yang akan hadir berapa banyak jumlahnya, Andi? Siapa saja yang kemudian akan dinyatakan hadir menjadi peserta APEKSI kali ini? Ya Nila, untuk memang di kegiatan APEKSI Regional Kalimantan ini total sebenarnya ada 9 daerah yang seharusnya menghadiri kegiatan untuk besok. Namun dari 9 daerah tersebut yang hadir hanya sekitar 8 daerah. Dari 8 daerah tersebut yakni diantaranya ada Kota Tarakan, Kota Palangkaraya, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Balikpapan, Singkawang, Samarinda, dan Pontianak. Sementara dari Kota Banjarmasin sendiri berhalangan hadir karena memang bertepatan momen APEKSI dengan kegiatan pelantikan Wali Kota Banjarmasin terpilih pada besok hari. Dan untuk tamu yang sudah hadir terkonfirmasi berdasarkan informasi yang disampaikan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, ada sekitar 150 peserta. Dan pada hari ini juga sudah datang sekitar 4 kepala daerah, diantaranya dari Wali Kota Samarinda beserta istri dan rombongan, dan kemudian dari Wali Kota Balikpapan beserta istri dan rombongan, dan Wali Kota Banjarbaru, kemudian Sekda dan PLT Asisten Pemerintahan Kota Pontianak. Dan kemarin sudah tiba pula dari Kota Bontang dan dari Wali Kota Palangkaraya. Demikian Nila. Andi, nantinya akan apa saja isu-isu strategis yang dibahas dan diusulkan dalam kegiatan APEKSI Regional Kalimantan pada tahun ini? Ya Nila. Untuk isu strategis sendiri ada beberapa yang akan dibahas, namun satu hal yang paling ditekankan dan diprioritaskan oleh Wali Kota Tarakan sebagai Ketua APEKSI nanti yakni penanganan COVID-19 sebagai upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Adapun poin penting yang ingin dibahas di dalam penanganan COVID-19 diantaranya yakni bagaimana penanganan dari sisi kesehatan, mulai dari proses tracing, tracking, dan testing. Kemudian dari sisi perekonomian, di mana sektor UMKM dan pariwisata yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Sehingga di dalam pembahasan ini diharapkan outputnya nanti pemerintah minimal dari regional Kalimantan memiliki cara sendiri atau strategi sendiri dalam hal menangani COVID-19 sebagai wujud untuk membantu percepatan proses pemulihan ekonomi nasional. Demikian Nila. Baik, terima kasih Andi dan saudara. Tadi Andi juga telah melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Pemulihan ekonomi, penyelarasan antara pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Jadi penanganan dari aspek kesehatan, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara penanganan dari kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Itu yang isu strategi saat ini. Apalagi kalau kita lihat kan, nanti turun, nanti naik, nanti turun. Nah ini kalau diikuti terus ya sampai kapan? Gitu. Jadi ini kan saya kira perlu sebuah strategi bersama bagaimana untuk menghadapi pandemi COVID. Maksudnya di regional 5 lah paling tidak. Kalau nggak bisa secara nasional ya kita di regional 5 Kalimantan ini kita harusnya punya strategi tersendiri untuk menangani. Selain pemulihan ekonomi, apalagi Pak Wali? Penanganan pandemi, kalau dalam kaitannya pemulihan ekonomi, seperti apa? Ya, pemulihan ekonomi kan nanti kan belajar dari, ini kan ada narasumber juga dari Kementerian Pariwisata dan UMKM. Jadi fokus kita bagaimana tadi sektor
sektor pariwisata, sektor UMKM ini bisa kita dorong. Karena itu kita lihat kenapa, karena UMKM ini kan memberi kontribusi 60% lebih dari PDB. Jadi sehingga tentu perlu, kalau dua sektor besar ini, dua sektor kemungkinan besar ini bisa kita pulihkan, ya tentu saya kira pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Yang jadi persoalan kan sekarang ini, kalau pariwisata kan semuanya tergabung kan dengan COVID-19 ini, termasuk UMKM juga. Maka tentu perlu strategi khusus bagaimana menyeimbangkan penanganan COVID-19, tetapi perekonomian khususnya kita ambil yang tadi daya ungkit yang besar tadi, UMKM dan pariwisata bisa bangkit kembali, bergerak kembali sambil menangani pandeminya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saudara, masih di tengah pandemi, saya terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!